sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para alimul ulama yang saya muliakan, para guru yang saya hormati, wabil khusus yang kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Guru Makmur yang insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini kita kumpul bersama yaitu dalam rangka mendoakan beliau yang telah berpulang ke rahmatullah, almarhum Bapak Makmur bin Bapak Sahrani. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin sekalian yang berbahagia, yang pertama terucap kita ucapkan syukur alhamdulillah. Kita sekarang sudah bisa ngadain acara-acara lagi. Tahlilan sudah ada lagi di mana-mana. Isra Mi'raj sudah mulai bergeliat lagi. Setelah 1 tahun kemarin itu semuanya serba vakum. Jangankan pengajian, masjid ditutup. Benar nggak? Musola ditutup. Akibat apa? Satu kata, corona. Makanya saya mau gede banget sama corona. Kenapa gede sama corona? Gara-gara dia jadwal saya rontok semua. Ekonomi macet, bayangin kemarin. Ini saya belum ngomongin kematian ya Pak. Ekonomi macet. Gojek nggak boleh narik orang. Kalau Gojek nggak boleh narik orang, monyet yang diangkut. Itu masalahnya. Orang ke warung takut. Tuh boncengin bini depan polsek, bini diturunin polisi. Nggak boleh. Kata lakinya lu tungguin di Alfa, diambil lagi sono. Apa kayak begitu kemarin itu? Kemana-mana kita pakai masker kayak begini. Kalau yang punya ampek mau udah bertanda. Benar nggak tuh? Masker, udah masker bermodel-model. Ada kemarin udah masker kayak begini, masker model baru. Sekarang ada masker kayak gini nih, simpel, dipakai buang. Ada lagi masker model baru dari Laon. Ini ada yang baru lagi nih, dari fiberglass. Jadi niat muka orang kayak niat muka motor Yamaha NMAX. Ini bulan depan ada lagi saya dengar masker model baru, kanan kiri ada kaca spion. Udah macem-macem kita. Kemarin katanya imun, corona, semua vitamin C diminum. Sama matahari corona mati, berjemur semua aki-aki udah kayak ikan asin. Bener nggak tuh? Makanya kalau mau aman berjemurnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore aman dah. Nih kita masuk masjid itu udah ada lakban jarak semeter. Bener nggak tuh? Jarak semeter. Menanehnya habis sholat ngopinya berendeng. Bener itu? Apa kayak begitu kemarin? Traweh tutup. Agak ada traweh. Ada yang ngadain traweh disamperin di Maspol sama Babinsa. Ada yang badar traweh juga menggelap-gelapan kayak mau ketemu Jablay. Apa kayak begitu kemarin itu? Nauzubillah min. Makanya sekarang alhamdulillah udah aman. Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Karena kabar corona itu lebih besar kabarnya sama kenyataannya gitu. Ada orang mabuk corona, Pak. Ini mati nyungsep corona. Ini orang bengek corona. Ini orang masuk rumah sakit, ini fakta ini. Masuk rumah sakit, masuk IGD, itu udah mulai tanda tangan corona. Karena memang ada nilai bisnisnya sih.
Makanya kita sekarang kalau puyeng-puyeng jangan ke rumah sakit gede, bodrek aja 4 selesai. Pokoknya selamat dah, amin ya robbal, amin ya robbal. Pokoknya sekarang kita ngadepin corona, itu kuncinya satu, jangan terlalu takut. Ya Pak ya, ya Pak ya, ya Pak ya. Sedang. Iya, jangan terlalu takut. Kalau terlalu takut, ngeri geser akidah. Bagaimana Ustaz maksudnya? Kalau terlalu takut seakan punya pemikiran keyakinan yang matiin manusia itu corona. Padahal yang matiin manusia bukan corona. Kita kan belajar bukan hanya fikih, kita belajar bukan hanya tarikh, kita juga belajar akidah. Rasul dakwah di Mekah yang ditancapkan pertama akidah. Kalau akidahnya kuat, sholat mantep. Kalau akidahnya kuat, sedekah zakat royal. Kalau akidahnya kuat, kebaikan terlaksana. Nah kita jangan apa geser akidah. Sering kita habis sholat zikir, kadang sering kita ucapin artinya nggak tahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tiada yang menyekutukannya. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya pujian, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Yuhyi, Allah yang hidupin, wa yumit, Allah yang matiin. Jadi yang hidupin yang matiin kita bukan koron, tapi Allah Subhanahu. Itu keyakinan kita. Coba ya, makanya sekarang taklim aja udah. Saya mau taklim saya udah jalan udah. Coba ya, ngapain mikirin gituan gak ada udahnya. Coba sekarang gak ada udahnya. Saya mau berangkat umroh sama jamaah Pak. Saya kan punya yatim, punya majelis zikir, punya yayasan. Coba ya, sekarang punya umroh mau berangkat gak jadi apa sekarang nih. Ini apa sekarang udah puyeng aja mundur. Coba ya. Haji saya dengar atau ada tahu enggak? Saya dengar itu dipakai botol katanya. Udah ribet lagi urusannya dah. Ya Pak ya, makanya udah urusan udah ribet. Ya Pak ya, makanya Bapak jadi sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, ini buat kita semua jangan terlalu takut. Yang kedua, nggak boleh juga nantangin. Karena corona memang ada, gitu. Corona memang ada, tapi tidak sebesar kabarnya. Insya Allah kita yang hadir malam ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan alhamdulillah malam ini kita kumpul bersama mendoakan beliau almarhum Bapak Makmur. Pulang ke rahmatullah di malam ini yang ke-40 hari ya Pak Ustaz ya. Ini malam yang ke-40 hari. Datangnya kita di sini Pak bukan hanya sekedar duduk selesai pulang nenteng besek, enggak. Yang ke sono kita doain beliau biar jalannya lancar, urusannya mudah di sono. Amal ibadahnya diterima, kuburnya dilapangin, diterangin oleh Allah, diberikan kenikmatan di alam barzakh. Itu harapan kita ngedoa ke sono. Dan kita di sini nih yang naklilin kudu pandai-pandai memetik hikmahnya. Jadi nggak sekedar pulang, kudu ada perubahan hidup dalam hidup kita. Apa yang pertama? Nih buat kita nih. Acara tahlilan gini nih malam 1, 3, 5, 7, 40, 100 ya Pak ya. 6 tahun. Apa yang kita petik? Satu, kita harus punya keyakinan yang hidup mesti mati. Yang hidup mesti mati. Siapa aja orang? Kan Allah bilang, kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Orang kaya mati, orang susah, apalagi. Coba ya, pejabat mati, rakyat biasa mati. Pak Harto gimana nggak kayaknya? Taman Mini punya dia. Ibu Tin bagaimana nggak kayaknya? Taman Buah punya dia. Sakit dokternya dari Singapura mati. Apalagi orang muara yang puyeng bodrek doang parame. Benar. Makanya bagi kita harus ngambil pelajarannya.
Dari kematian itu ketika kita nyelawat, lihat jenazah, ngebayangin yang hidup nanti begitu tuh. Keranda mayat diusung, yang hidup nanti begitu. Ini yang Rasul ungkapkan, kafa bil mauti wa'izah. Cukup dengan kematian akan jadi satu nasihat buat kita yang hidup. Kalau orang hidup ingat mati, akan ada rem nanti dalam kehidupannya. Giat beribadah, jauh dari yang Allah larang. Amin ya Rabbal. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, apalagi yang kedua, kita yang hidup mesti ngedoain sama yang meninggal dunia. Karena yang sampai ke sana itu doa kita, qiraatul Quran kita. Kalau urusan yang namanya kuah nih, kuah apa sih itu namanya ya? Iya, belum nyomot saya tadi. Ya pokoknya nih kuah ini nih buat kita yang hidup ya, buat kita. Ini buat kita yang hidup. Ini besek nih kita punya buat kita yang hidup. Yang ke sana kemana? Itu tadi Yasin pahalanya. Yang ke sana kemana? Itu tadi tahtim Quran. Yang ke sana kemana? Tahlil, tahmid, tasbih, itu yang ke sana tuh. Itu yang ke sana tuh. Sampai itu nanti bakal ke sana. Ya walaupun dulu orang tua kita emang ada kalau sedekahan. Biasanya kan pakai ikan bandeng tuh. Dikecapin. Ngomong bininya, Neng, itu kepala bandeng sisain buat bapak tuh yang banget lagi hidup dulu. Gitu. Kepala bandeng taruh di kolong bangkeng, pas pagi-pagi dilihat sama bininya kepala bandengnya kagak kalap. Buang, ya Allah, bapak lapar banget sana buang. Emang kepala bandengnya nggak ada, nggak tahu tikus kepala botak lagi nyengilin. Jadi kalau yang begini-gini buat kita yang hidup biarin kan dulu wajar ya Pak ya. Yang namanya dulu mah ustadz kan masih jarang, bener nggak? Santri masih jarang, iya. Masjid, musola masih jarang. Ada mah talim di mana-mana. Karena mau pengajian di mana-mana udah kayak jamur. Insya Allah udah ada perubahan kemarinnya. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah satu saat zaman sahabat ada seorang laki-laki nanya sama Rasul zaman Nabi. Nanya sama Nabi, ya Rasul, hal baqiya min birrin abawayya sayun abarruhuma bihi ba'da mauti. Rasul, bisa nggak saya berbuat baik sama orang tua saya yang udah meninggal dunia Rasul? Kalau bahasa kita mah nih orang Bekasi, orang Babelan, orang Muara. Kalau bapak masih ada mah enak minta duit saya kasih. Mau sayur asam saya beliin. Makan pucung gabus beliin sama pucungnya. Kagak ada kenijar pulau. Nggak ada udin kombo. Gampang. Tapi kalau udah meninggal dunia Rasul, bisa saya berbuat baik kata Nabi. Bagaimana Rasul caranya? Pertama, assalatu alaihi wa doain orang tua kita. Doa orang tua kita. Ini kadang-kadang anak ke rumahnya sama orang tua sering lupa, apalagi waktu hidupnya jaya. Mobil banyak, jabatan tinggi, gaji gede. Biarlah ke orang tua rumahnya malas-malasan. Udah 5 tahun, 6 tahun nggak ngomong ke kuburan Nabi Lebaran. Pas inget-inget udah jatuh susah. Malam takbir nangis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis dua-dua. Dan inget bapak nih. Ya udah, besok Bang kita ke kuburan aja. Gimana caranya? Udah kita mah langsung aja dari masjid habis sembahyang Id ke kuburan. Airnya Bang lu siapin aja di ember, ntar gue yang bawa. Udah tuh air mana kepenuhan sama kembang. Jalannya lakinya bersengklek-sengklek. Taruh samping masjid, berbot lihat ini kuncian dari mana, bobo ginian. Habis sembahyang Id langsung nggak pulang lagi ke kuburan. Sampai kuburan bingung lihat alang-alang udah tinggi. Kata lakinya bilang, nih kuburan bapak yang mana? Gua kagak tahu Bang. Lupa. Abang lupa? Lupa. Lu di mana Bang? Udah kita nongkrong aja di sini dah. Dia nongkrong, baru nongkrong tuh kuncian sampai. Kata kuncian bilang, Bang, kuburan bapak abang mau bukan di sini, yang ono no. Lakinya kesel, lu mah tolol Neng. Nah, gue suruh nongkrong di sini lu mah. Udah jalan ke sono nenteng-nenteng air. Sampai depan kuburan, berdua-dua berdiri. Ini Bang kuburan bapak ya. Iya ini kayaknya mah. Itu kata bininya bilang, udah Bang mulain doa. Lah gua kagak bisa. Nah terus ngapain? Lu aja Neng, lu mah kan ngajinya rajin, seragam aja udah 3 kali ganti.
Bang, gue mau rajinnya doang, rajin ngobrol mulu di belakang gua. Lah terus ini kita ngapain? Kata bininya bilang, udah bang siram aja kuburan bapak. Lah diangkat tuh air seember. Mau disiram dari palanya, kata bininya bilang, bang jangan dari pala, gelagapan bapak. Mau dipindahin lagi dari kaki, kata bininya bilang jangan kaki bang, bapak kan korengan. Ujung-ujungnya ngedoain kagak, nyiram kagak, berantem di kuburan lagi bini. Makanya kita begini nih, dengerin nih. Nih dengerin, kalau kita nggak bisa doa, ya Pak ya, nggak bisa baca Yasin, mau ziarah, panggil itu ustad yang di musola, ajak, paling minim amil, ayo sono, kasih 2 juta, selesai. Ini bener saya ngomong. Amin ya robbal. Makanya kita begini Pak, sama urusan agama perluin, ya Pak ya. Iya, kadang-kadang pernah satu saat 7 bulanan lagi bini nggak bisa baca surah Yusuf, manggil ustad. Ustad panggil kan, mau bacain apa surah Yusuf, surah Maryam, dibacain dulu. Surah tuh lumayan panjangnya. Diamplopin tuh ustad, dibuka di rumah 20.000. Narik napas ustadnya. Ya tadinya mah ikhlas jadi begini nih gua ya. Ya pas itu pas beranak itu yang dibacain surah, anaknya hitam pendek monyong lagi. Tuh lakinya udah ngomong sama bininya, gua gedeg banget sama Ustaz di mana loh. Emang apa sih bang? Lah surah Yusuf ganteng, anak kita hitam monyong. Besok dia lewat, gua tegur. Pas Ustaznya lewat, kan lu gimana urusan lu? Urusan apa bang? Utang kagak kagak gua sama lu. Ada lu urusan sama gua. Ya urusannya apa? Lalu baca surah Yusuf gak usuk. Apa bisa tahu saya gak usuk? Lono Yusuf kan ganteng sejarahnya. Masa anak gua hitam monyong? Lah ustadznya jalan bang 20.000 monyong bang. Oh hadirin sekalian yang berbahagia, itu juga kita sama guru ngaji perluin, coba ya, perluin. Kadang-kadang 20.000 itu nunggak sampai 7 bulan. Coba ya perluin. Anak mau bisa matematik pak, mau hebat kayak apa? Ntar udah gedenya yang dipakai cuma bagi-bagian doang sama tambah-tambahan, sama hitung-hitungan udah. Yang lain mah kagak. Fatihah sampai mati ke bawah. Yasin sampai mati ke bawah. Bener nggak dong? Bener nggak dong? Makanya agama kita perluin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini assalatu alaihim. Kembali sama pembicaraan kita, doain orang tua kita. Tadi dulu kita berdoain, Allahumma ja'al wa'usil wa taqabbal sawaba ma qaranahu minal Qur'anil azim wa ma lanahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdi wa ma sallayna ala abdika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiyatan minna wa asila wa rahmatan nazila wa barakatan samilah. Allahumma ja'al ya Allah jadikan wa awsil sampaikan wa taqabbal dan terima sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, dari pahala yang kami baca dari Al-Quran, dari pahala Yasin yang kami baca, dari pahala tahfidz Quran yang kami baca, dari pahala tahlil tahmid yang kami baca, sampai ini Allah ke sana tuh sampai pahalanya. Kalau ada orang yang nggak yakin pahala doa kita sampai, silahkan mati duluan kita doain. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Ini assalatu alaihim, doain. Yang kedua, wal istighfaru lahum, mohon ampunin orang tua kita. Oke, orang kalau tahlil, astagfirullahal azim li walidayya walahu, laki-laki. Walil mu'minina wal mu'minat, astagfirullahal azim li walidayya walahu, itu ke perempuan. Ini ke beliau, walahu walil mu'minina wal mu'minat, astagfirullahal azim, ya Allah ampunin dosa aku. Ini yang tahlil rontok semua dosanya. Amin. Amin. Li walidayya, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua. Ini orang tuanya di Jawa, orang tuanya udah meninggal dunia. Kita datang tahlil, bukan Pak Makmur aja dosanya yang hilang, dosa orang tua kita hilang. Walau ini khusus yang ditahlil. Gimana nggak enak? Perut kenyang, pahala dapat, besek nenteng lagi. Bener nggak? Tapi jangan sombong, ntar pulang tahlil nenteng besek. Kata Ustaz dosa gua hilang, gaplek lagi nyok. Jangan. Pokoknya jadi sekalian yang berbahagia. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu paling enak pak, paling enak. Bener nggak?
Paling enak liatin kitab tanqih. Fadilatul istighfar likulli da'in dawa wa dawa'uz dzunub al istighfar. Tiap penyakit ada obatnya. Obatnya dosa, mohon ampun. Umat Nabi Muhammad paling enak. Paling enak nyesel istighfar, rontok dosa. Nabi Adam dosanya 1, makan buah kulit 300 tahun, baru Allah kabulin, baru Allah ampunin. Kita istighfar, kalau nggak tahlil kan jarang istighfar. Kadang-kadang orang kita mau tahlilnya milih-milih malam sih kadang-kadang. Lu tahlil malam ini, malam berapa nih? 4, kagak ada. Malam 4, memang apa? Kacang doang, telur gabus. Besok gua malam 7 nih, gua paling depan. Lalu tumben paling depan. Gua kemarin malam ketiga di belakang dapatnya Pak leher. Gua beseknya. Gua besok di depan, duduk paling depan. Ustadz Aminnya belum datang, udah gerah dia takut disuruh. Pas datang, besek muternya dari sebelah kanan, dapatnya ujung juga dia. Pas dibuka di rumah, telur. Ada orang tahlil kagak ikhlas, bagi kita tahlil ikhlas. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ini mau ampun, jadi istighfar itu menghapus dosa. Dosa kita dihapus oleh Allah dengan istighfar. Orang habis sholat istighfar, orang lagi tahlil istighfar. Makanya nanti di akhirat ada orang ketika hidup di dunia dia merasa dosanya banyak, tapi pas di akhirat dilihat nggak ada. Kenapa? Sering tahlil, baca istighfar. Tasbih yang dibawa sering baca istighfar. Jadi sekalian yang berbahagia, ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, wa in fadhu ahdihima min ba'dihima, tunain urusan orang tua, putra putri beliau, bapak makmur, tunain kalau ada kaitan utang piutangnya. Yang namanya orang hidup ya masih ada aja, syukur-syukur yang diutangin ikhlas. Yang utangin datang kayak bapak dulu ada urusan mana belum selesai tapi anda udah ikhlasin, udah redoin, cakep itu, cakep. Dibang utang 20.000 nagih, cakep, ikhlasin, itu yang paling bagus. Nah selanjutnya apa lagi saya singkat, wasilaturahmi allati la tusilu ila bihi. Cara berbuat baik kamu orang tua udah nggak ada, silaturahim jalin. Ini saudara sama saudara kudu akur, adik sama abang kudu akur. Biasanya orang Betawi kalau bapak kagak, saudara udah berantem gara-gara warisan. Satu dapat sawah, satu dapat sepiteng. Akhirnya sama saudara kagak nanya sama orang lain, kayak saudara sama saudara kayak orang lain. Nggak enak tuh hidup, bener nggak? Bener nggak? Lah orang lain mah deket sama kita, waktu duit kita banyak, jabatan kita ada, ketika kendor dia bakal jauh. Tapi yang namanya saudara, kita lapor dia kasihan ngasih. Yang namanya saudara, kita ada perlu mesti dia bantu. Makanya saudara mah gak ada bekasnya. Sejelek-jeleknya saudara mesti ada manfaatnya buat kita dunia akhirat. Amin ya robbal. Makanya silaturahim itu jalin Pak. Hidup kan kalau akur enak. Ya laki bini deh jangan jauh-jauh dah. Laki bini kalau akur enak. Kalau kagak akur kagak enak. Mana-mana bini manyun kagak enak. Udah berantem, kadang-kadang apalagi bininya galak. Mana ada bininya galak banget Pak? Ada. Laki pulang kerja di rumah diem berengkot gitu. Walak bentang bininya nyompot di samping pintu. Biasanya yang begitu bininya gembrot, lakinya kurus biasanya. Ada yang berantem kalau di kampung lakinya diukur-ukur pakai sapuduk. Kalau lakinya kurus, bininya gemuk, diukur-ukur, udah muterin kandang ayam, udah 3 kali mau kena minta tolong sama RT, tolongin gua. Nggak tahu RT-nya lagi diomelin bininya. Ini ada Pak RT ini. Insya Allah di sini Pak RT-nya bagus. Amin ya robbal. Jadi itu kalau akur enak nggak? Enak sama tetangga akur, enak nggak? Enak. Saya sering ceramah di perumahan Pak. Saya sering ceramah di perumahan. Nah, perumahan kan yang namanya perumahan itu rumahnya berhadapan. Kalau nggak akur paling nggak enak nih. Apalagi nggak akur di depan rumah ribet udah. Ini kita di kampung nggak akur depan rumah ribet. Mau ngopi ngintip dulu. Ada dia nggak nih? Ada. Akhirnya ngopinya di kandang ayam. Bener. Orang kalau akur tuh enak gitu.
Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, selanjutnya wa ikramu siddiqihim, muliain teman-teman orang tua kita. Ya, alhamdulillah. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, sekaligus saya cerita, nih beliau nyambung. Kalau ini boleh baru saya ngomong. Jadi Bapak Makmur ini sama saya bukan orang lain, Pak. Cuman ketemunya udah puluhan tahun. Tahun 90-an waktu saya nyantren di Asidikia, ya Pak ya, ibu saya pernah ngomong, Ali, itu saya masih Ali ya di Asidikia, emak punya saudara di bawah, namanya Pak Makmur, kan cuman bingung nyambungnya mau kemana, ini bongkotnya di mana ini nariknya, ya Pak ya, yang mana orangnya saya belum kenal. Nah, cerita demi cerita, waktu itu main. Nah, putra beliau yang kedua siapa namanya ya? Abid. Siapa namanya? Itu berteman sama adik saya. Kan rumah saya tuh rumah tuh di bapak saya tuh rumahnya saja lahir 73. Itu rumah sebelum 73 udah ada. Ngobrol nyambung. Akhirnya kata adik, Bang, ini bukan orang-orang. Dan dari mana? Oh, Masya Allah. Akhirnya cerita ceramah sering ketemu, cuman saya belum sempat mampir ya Bu. Sebelum sempat mampir. Beliau mah kalau saya ceramah juga nih di Muara Sepak, di Ustazah apa namanya? Abadun Zaki mertuanya. Iya. Saya pulang apa naik mobil juga beliau almarhum anterin saya itu ngeliatin apa mobil saya. Apa mobil saya apa nggak kelihatan baru ini ya Pak ya, cuman kan nyambung mau dari mana silsilahnya gini, silsilahnya ya Pak. Jadi saya punya ibu saya namanya Laini, punya abangnya namanya Sahroni. Nah Sahroni ini guru, makanya kalau Pak Makmur guru itu jangan kaget. Di mana rumahnya? Ini kata ibu saya. Rumahnya kalau di Babelan SD Babelan 1 itu ada Alfa. Ya Pak ya. Itu rumahnya di situ. Cuma dijual oleh saudaranya Pak Makmur dari lain emak yang ada di Udik. Ferdi yang jual itu. Nah, Pak Makmur ini punya bapak Sahroni. Sahroni ini punya orang tua namanya Linan ya. Nah, ibu saya anaknya Linan. Makmur anaknya Linan. Bukan. Sahroni anaknya Linan. Jadi ibu saya ke Sahroni abang. Bapak Sahroni punya anak Makmur. Ibu lain punya anak saya misanan. Cuman ketemunya udah kagak ada. Tapi alhamdulillah nyambung ya Bu ya. Alhamdulillah kita nyambung. Kemarin beliau malam keberapa tuh Bu? Ke-7. Saya minta hadir mengisi tausiah. Saya ada jadwal ceramah di Jakarta Pak. Alhamdulillah Palembang sampai ya Pak ya. Nah, sekarang saya sudah punya yayasan berbadan hukum. Saya punya santri 20 yatim ya Pak ya. Nah, total saya punya majelis zikir, punya majelis taklim ibu bulanan, punya majelis taklim ba'da maghrib saya 9, umroh, wisata ziarah. Buka aja Facebooknya Darul Ihsan di sana, ya Bu ya. YouTube-nya Bang Ali Bekasi ada di sana. Jadi udah ada, lihat aja. Jadi bisa dilihat di sana kegiatan-kegiatannya. Supaya ke depan insya Allah lagi nyari tempat doain ya Pak ya. Amin ya robbal. Sudah terrealisasi lagi berjalan. Nah, jadi kembali apa pembicaraan saya, putra beliau berusaha nyambung gitu. Jadi tadi pun mak ini sama mak kita, saya mau orang emak kita mau orang kampung, mak ini mau ceramah ke sono. Oh iya udah berangkat gitu. Dan malam-malam sono makan rumah jarang ya. Rumah jarang apaan, udah banyak rumah. Jadi orang cuma belum pernah kemari. Coba ya, di sini rumah banyak udah banyak rumah gitu. Jadi itu sejarahnya
Jadi bukan orang-orang, cuman memang Bapak Linan ini maaf gitu, biangnya banyak gitu. Ya kalau biangnya banyak berarti jagoan Pak. Gitu. Kalau Iman Atu mah belum jagoan. Biangnya banyak gitu. Ibu saya sama Bapak Sahroni beda emak, sama Ferdi ya beda emak gitu. Ada lagi, nah kalau di Babelan siapa saudaranya banyak Bu, banyak yang termasuk sekarang mencalonkan kepala desa. Bapak Edi Suwandi mantan PPAT kecamatan, itu saudara keluarga besar. Dede Jedin saudara keluarga besar. Yang kenal Heriani Makmun Las depan Pihara saudara, kenal Pak, keluarga besar. Jadi keluarga besar. Ini Pak Edi Suwandi dari istri keluarga besar Kau Sajai, dari Pak Edi Suwandi ke saya keluarga besar. Gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya dan memang lamanya nggak nyambung. Kemana? Saya sendiri bingung nyambungnya dari mana. Ini namanya kita mah udah jatuhnya jauh ya Pak ya. Tapi alhamdulillah nyambung. Makanya harapan saya putra putri beliau nyambung ke Babelan. Tuh biasa adiknya main, siapa namanya yang kedua? Iya, mana? Iya, tuh sama dulu aja bisnis kayaknya. Iya kan? Iya kan, sama adiknya mah udah cocok banget itu. Kalau main ngopi di rumah, nggak tahu mah dari ngopi-ngopi ngobrol mentok. Ya Pak ya, bukan orang-orang kalau sudah mentok kagak main-main. Pak ya, main-main. Padahal di sana keluarga besar memang. Untuk memulai sesuatu yang lama ketemu itu perlu proses, perlu waktu gitu. Makanya tadi guru kita ngomong, Bapak Makmur itu Bapak Makmur apa Pak tadi? ST itu Saroni tunggal. Sebenarnya enggak tunggal, banyak Pak, banyak. Jadi saya pun punya buyut linan sama, punya engkong linan sama, beliau punya engkong linan juga sama. Dan kalau diruntut itu ntar ke Brebes ketanggungan sejarahnya. Jadi asli kalau dari saya nenek itu ketanggungan Brebes, nyambung nanti ke sono gitu. Jadi ketemunya ini udah sekarang. Kalau ST Sahroni tunggal, sebenarnya enggak tunggal, banyak. Dari bisa mungkin dari Sahroninya anaknya satu, betul. Kalau dari Pak Sahroninya anaknya satu, benar. Tapi kalau dari Pak Sahroni ke Sadoranya banyak. Di Babelan itu keluarga besar. Dari depan masjid sampai belakang masjid. Dari belakang pasar sampai belakang Yayasan At-Taqwa. Itu keluarga besar. Sekali lagi saya ungkapkan biar nyambung silaturahmi, insyaallah manjangin umur kita, gampangin rezeki kita, ya Pak ya. Itu beliau keluarga besar. Jadi yang termasuk sekarang Pak Haji Edi Suwandi, calon kepala desa Babelan Kota, mantan PPAT yang baru kemarin pensiun kemarin. Itu maaf adalah termasuk saudara beliau dan ibunya masih ada. Kemudian udah paling tua sendiri. Jadi ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah dan silsilah ini menjadi berkat persaudaraan. Terima kasih atas segala perhatian. Fatihah satu kali buat beliau. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, segala dosanya diampuni oleh Allah, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah rabbi da'ufiya subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bersama-sama